Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian PAI. Saya sebagai moderator Nuzaina Rahma dengan NIM 22312520 dan rekan saya Nadiatul Khairoh dengan NIM 22312530. Dan saya Anada Kurota Ayun dengan NIM 22312519. berikut penyampaian materi kami. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah penelitian dalam pendidikan agama Islam atau PAI, kita bisa mempertimbangkan beberapa aspek, seperti ketersediaan materi dan bahan ajar, yaitu terkait dengan kurangnya atau kualitas yang kurang memadai dari materi dan bahan ajar dalam pendidikan dalam pembelajaran PAI. Yang kedua yaitu kualitas pengajaran, yaitu terkait dengan kualitas pengajaran guru PAI, termasuk metode pembelajaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan penguasaan materi. Yang ketiga yaitu keterlibatan siswa. Masalah terkait dengan rendahnya minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu pengaruh lingkungan, yaitu terkait dengan pengaruh lingkungan sekolah atau masyarakat terhadap pembelajaran PAI, seperti keberagamaan atau kurangnya dukungan terhadap pembelajaran agama. Yang kelima yaitu evaluasi dan penilaian. Maksudnya yaitu dengan sistem evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran PAI, seperti kurangnya kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan bentuk evaluasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, yaitu terkait dengan pengembangan kurikulum PAI yang mungkin tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau kebutuhan siswa. Yang ketujuh, penggunaan teknologi, yaitu terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI, masuk ketersediaan dan penggunaan yang efektif dari teknologi dan pembelajaran. Dengan mengidentifikasi masalah ini, kita dapat merumuskan penelitian yang fokus dan relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan masalah. Ada beberapa kriteria yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu penelitian harus relevan dengan bidang studi dan memiliki nilai penting dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua yaitu kebaruan. Masalah penelitian yang belum banyak diteliti atau belum ada jawaban yang pasti, yang memungkinkan kita untuk berkontribusi baru dalam pengetahuan. Selanjutnya itu keterbatasan pengetahuan. Pilihlah masalah penelitian yang dapat mengisi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini. Hal ini akan memberikan nilai tambah pada penelitian kita. Selanjutnya itu sumber daya. Pastikan masalah penelitian sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, seperti waktu, keahlian, dan dana. Yang terakhir yaitu kepentingan pribadi. Pilihlah masalah penelitian yang diminati, karena ini akan membantu kita tetap termotivasi dalam proses penelitian. Dengan pertimbangan kriteria-kriteria tersebut, kita dapat memilih masalah penelitian yang relevan, berdampak, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya, Anada Kurota Ayun, dipersilahkan. Terima kasih atas moderator. Selanjutnya yaitu materi menentukan fokus dan ruang lingkup masalah penelitian. Dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu memahami roadmap penelitian prodi PAI. Pelajaran dengan seksama roadmap penelitian yang telah ditetapkan oleh program studi PAI. Roadmap tersebut mungkin mencakup prioritas penelitian, fokus utama atau arah pengembangan bidang penelitian PAI yang diinginkan oleh program studi tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi titik prioritas. Pahami titik prioritas yang diungkapkan dalam roadmap tersebut. Misalnya, apakah ada fokus khusus pada pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, atau pengembangan metode pembelajaran dalam PAI. Yang ketiga yaitu pertimbangkan isu-isu utama. Tinjau isu-isu utama yang menjadi perhatian dalam roadmap penelitian, misalnya yaitu apakah ada penekanan pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran PAI,
penguatan literasi keagamaan atau peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama. Yang keempat yaitu kaitkan dengan minat dan keahlian. Sesuaikan fokus penelitian dengan minat dan keahlian yang relevan dengan isu-isu utama dalam roadmap penelitian. Pilih topik yang dapat diteliti dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh program studi PAI. Yang kelima yaitu ruang lingkup yang terukur. Tetapkan ruang lingkup penelitian yang dapat diukur dan dipelajari secara mendalam, sesuai dengan fokus dan prioritas dalam roadmap. Pastikan ruang lingkup penelitian dapat memberikan hasil yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks PAI. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat menentukan fokus dan ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian program studi PAI, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan arah yang diinginkan oleh program studi tersebut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadiatul Khaira. Baik, selanjutnya membahas masalah merumuskan masalah penelitian. Merumuskan masalah penelitian merupakan langkah awal yang penting dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah harus jelas dan sesuai dengan konteks topik penelitian. Langkah-langkah untuk merumuskan masalah penelitian ini antara lain, pertama yaitu identifikasi atau mencari atau menemukan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, itu mempersempit topik yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji referensi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat, menyajikan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Rumusan masalah yang baik akan memudahkan peneliti dalam menjalankan tahap-tahap penelitiannya. Sedangkan masalah yang tidak jelas akan menyulitkan peneliti dalam banyak hal. Rumusan masalah penelitian dapat berupa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Sebuah penelitian diibaratkan sebagai sebagian dari kegiatan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, merumuskan masalah penelitian dengan jelas dan tepat sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Selanjutnya, itu variabel penelitian. Penentuan variabel penelitian ini merupakan salah satu tahap yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan harus dilakukan secara tepat dalam kegiatan penelitian. Jika peneliti salah dalam menentukan variabel penelitiannya, maka kesalahan ini akan berlanjut dalam penggunaan teori. Dan begitu pula akan terjadi kesalahan dalam mendefinisikan secara operasional. Kesalahan beruntun juga terlihat dalam penyusunan instrumen dan tentu saja dalam mencari atau mengumpulkan data serta penganalisaan. Selanjutnya juga berdampak pada kesimpulan penelitiannya. Selanjutnya, itu membahas macam-macam variabel. Itu ada 6 macam-macam variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas. Variabel bebas ini diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan suatu kondisi atau nilai yang muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Baik variabel bebas maupun variabel terikat sebenarnya dapat dikaji atau ditentukan dan judul penelitiannya. Namun, di dalam susunan judul penelitian, letak variabel terikat tidak berarti selalu berada setelah variabel bebas. Yang ketiga yaitu ada variabel kontrol. Selain terdapat variabel bebas dan variabel terikat, dalam penelitian eksperimen seringkali menggunakan variabel ini. Dalam penelitian eksperimen, ada cukup banyak variabel yang dapat mempengaruhi perubahan keadaan subjek penelitian. Dalam tulisan Azwar pada tahun 1999 menyatakan bahwa
variabel kontrol atau kendali merupakan variabel bebas, tetapi efek pengaruhnya terhadap variabel tergantung dikendalikan atau dikontrol melakukan eksperimen murni yang berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan eksperimen agar dapat berjalan sesuai rancangan penelitiannya. Selain itu, penggunaan variabel kontrol ini juga berfungsi agar hasil eksperimen tidak tercampuri oleh kondisi luar, tetapi memang sebagai akibat dari eksperimen itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada variabel antara. Variabel ini merupakan suatu faktor yang secara teoretik atau konseptual berpengaruh terhadap fenomena hubungan antara bebas dan terikat. Dalam penelitian, variabel antara tanpa dilakukan pengukuran maupun dimanipulasi, tetapi dikaji keberadaannya. Variabel antara berfungsi untuk menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut yang nampak saat peneliti membahas hasil analisis hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Selanjutnya, itu ada yang keempat, itu variabel moderator. Variabel ini merupakan variabel bebas untuk menentukan sejauh mana efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Keberadaan variabel ini bukan termasuk utama untuk diamati. Dan variabel moderator ini dibiarkan bervariasi agar pengaruhnya terhadap variabel tergantung dapat diamati dan diperhitungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih cermat mengenai hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Variabel moderator ini selalu berupa kategorikal, yakni variasinya berupa kategori atau klasifikasi atau level. Selanjutnya itu ada kovariabel. Kovariabel ini merupakan variabel bebas yang sudah diketahui memiliki hubungan linear dengan variabel tergantung dan diikut sertakan dalam desain penelitian agar kecermatan analisis tetap terjaga. Fungsi keberadaan kovariabel ini sama dengan variabel moderator, tetapi tidak berupa kategori, melainkan berupa kondisi yang kontinu, berkorelasi dengan variabel tergantung. Cukup sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.